Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Kita absen terlebih dahulu. Ini tanggal 23 September nih. Mas Mujiono. Pak No. Mas Yohan. Mas Bagus dereng dugi. Pak Kas. Pak Supriyadi. Mas Wisnu. Dereng dugi. Hari Ton. Mas Di. Abu Sofi, ketua kelas. Abu Arfa, Pak Fani Priyo, Mas Rudi dereng hadir. Mas Reza dereng hadir. Pak Marsudi, oh nggih. Pak Purnomo, Pak Slamet, Pak Pamuji, Mas Vito, Haidar, Pak Supriyadi Jenangan, Pak Atim. Berarti yang belum hadir Mas Vito, Mas Reza, Mas Rudi, Abu Sofi, Pak Mulyono, Mas Wawan Pengkol, Pak Supri Topung, Pak Supriyadi. Ya, ini ketua kelasnya kenapa ini gak hadir? Baik. Kaif halukum? Alhamdulillah khair. Masya Allah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah ala hadhihi ni'mah wa ala hadhihi al-fursah at-tayyibah al-mubarakah, insyaallah sanuwasil fi hadha liqa' darsana fi darsil lughatil arabiyyah tahta kitab durusul lughah li ghairi natiqina biha ta'lif Dr. Fa Abdurrahim rahimahullahu ta'ala. Taib. Qabla an nabda darsana al-yawm insyaallah ta'ala sanuraji' alladhi darasna min qabl. Paham? Masya Allah, paham ya? Oh belum. Jadi sebelum kita mulai dan sebelum kita teruskan, kita merojaah
dari pelajaran yang telah lalu. Tip, dibuka nggak apa-apa bukunya. Saya bacakan, antum tirukan dan sekaligus antum artikan sama-sama ya. Kalau diam berarti lupa. Kalau diam berarti lupa. Tip, didengarkan baik-baik. Fahmul masmu' ya. Fahmul masmu' itu artinya pemahaman dengan pendengaran ya. Memahami dengan mendengar. Dan ingat, ismul ma'rifah, isim ma'rifat kita artikan dengan ditambahi kata itu. Hal tersebut fungsinya apa? Untuk membedakan dengan isim nakirah. Baik. Siap-siap. Saya bacakan, antum tirukan dan antum artikan. Al-kitabu jadidun. Buku ya. Nah, ulangi. Kalau kita katakan kitab berarti Al-Qur'an. Ya. Jadi kalau kita katakan kitab namanya Al-Qur'an. Thayyib. Ulangi, al-kitabu jadidun. Al-qalamu qadimun. Al-kursiyyu maksurun. Al-ma'u baridun. Ulangi, al-ma'u baridun. Al-baitu qaribun. Al-masjidu ba'idun. Al-babu maftuhun. Al-waladu jalisun. Ulangi, al-waladu jalisun. Al-mudarrisu waqifun. Al-labanu harun. Ulangi, al-labanu harun. Al-himaru sagirun. Al-hisanu kabirun. Al-mindilu wasikhun. Al-qamaru jamilun. Al-hajaru thaqilun. Al-waraqu khafifun. Al-qamisu nadhifun. An-najmu ba'idun. Ulangi, an-najmu ba'idun. As-sukkaru hulwun. At-tiku jamilun. At-tajiru ghaniyun. Al-waladu faqirun. At-tabibu tawilun.
Ulangi, at-tabibu tawilun, al-maridu qasirun, ar-rajulu waqifun, at-talibu maridun, muridnya, kita artikan murid. Ulangi, at-talibu maridun, ad-daftaru jadidun, ad-dukanu maftuhun, at-tuffahu ladhidun. Tayyib, Masya Allah, barakallahu fiikum. Luar biasa ya, semangat, Masya Allah ya. Tayyib, jadi kata at-talib itu dilihat dari konteks kalimatnya ya. Kalau berbicara di universitas berarti at-talib diartikan mahasiswa ya. Jadi karena talib itu umum artinya murid, siswa, mahasiswa ya, maka dilihat dari konteksnya. Kalau kita di sini mahasiswa atau gimana? Santri ya. Talib juga dikatakan santri ya. Ini bukan mahasiswa lagi, mahatua ini. Terima apa? Barakallahu fikum. Baik, sekarang kita masuk pada halaman 16. Kita membahas insyaallah taala yaitu al-huruful qamariyah wal hurufus syamsiyah. Bagi yang belajar tahsin atau tajwid insyaallah taala tidak asing lagi dengan istilah ini, al-huruful qamariyah wal hurufus syamsiyah. Al-huruful qamariyah artinya alif lamnya dibaca aja jelas. Sedangkan al-hurufus syamsiyah lamnya dilebur ke huruf selanjutnya. Ya. Baik. Al-huruful qamariyah ada 14, al-hurufus syamsiyah ada 14. Semuanya di total 28. Tidak perlu dihafal, tapi cukup diingat-ingat. Apa bedanya dihafal sama diingat-ingat? Ya. Jadi kita baca ya al-huruful qamariyah, yaitu yang pertama hamzah. Kalau alif itu enggak ada harokatnya ya. Ya, jadi huruf hijaiyah itu dimulai dengan hamzah. Hamzah, bukan alif. Kalau alif itu enggak ada harokatnya. Ya. Alif itu enggak ada harokatnya, itu untuk mat itu ya. Jadi hamzah. Hamzah al-abu artinya ayah atau bapak. Ya, kita sepakati aja ya, bapak gitu ya. Al-babu pintu, al-jannatu taman atau kebun. Kita sepakati kebun aja. Kalau kebun hadiqah. Taman aja, mohon maaf, taman aja. Ya, taman. Karena lafadz al-jannah itu identik dengan keindahan, sedangkan kebun belum tentu indah. Kan gitu ya. Nah, kalau taman ya pasti indah kan gitu. Al-jannah kita sepakati taman. Al-himar kelade, al-khubzu roti. Roti ya, al-khubzu roti, roti tawar. Ya. Khubzun ya. Taib. Khubzun mashwi, roti bakar. Al-ainu mata. Al-ghoda'u makan siang. Nah ini tambah mufrodat ini. Al-ghoda makan siang. Al-ghoda'u makan siang.
Ya. Kalau makan malam al-asya'u. Ya. Jadi waktu isya, ya. Isya, i-nya diubah asya. Makan malam. Kalau isya ya salat isya. Kalau makan malam ganti aja harokat fathah asya. Ya. Al-asya mawjud. Jahil masuk jahil. Aina huwa? Fil hanut di warung. Baik. Al-famu mulut. Al-qamaru bulan. Al-kalbu anjing. Al-kalbu anjing. Ya, jadi kalau di Arab sana kalau orang-orang Ami ya itu kalau mangkel kalb. Kalau kita nih bahasa Jawa nih ya ini kalb. Namanya orang Arab kan ya ada yang awam ya ada yang is kayak gitu ya. Tidak semua orang Arab itu baik ya gitu. Cuma ya di sana kondisi negaranya lebih kondusif ya, lebih kondusif, keamanan, kesejahteraan insyaallah ya. Al-ma'u air, al-walad anak kecil, al-hawa'u udara. Hawa itu udara. Al-hawa'u harun. Alaysa kadzalik? Ya, udara ini itu apa? Panas. Al-yadu tangan. Al-yad tangan. Yadullah tangan Allah. Ya. Yadullahi mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Tangan Allah terbentang. At-tajir. Nah, ini ya kalau mau membaca al-huruful qamariyah al-abu, al-babu jelas semuanya lamnya. Al-jannatu, al-himaru, al-khubzu. Al-abu huruf qamariyahnya hamzah. Al-babu huruf qamariyahnya ba. Al-jannatu huruf qamariyahnya jim. Al-himaru ha. Al-khubzu kha. Al-ainu ain. Al-ghada'u ghain. Al-famu fa. Al-qamaru qaf. Al-kalbu kaf. Al-ma'u mim. Al-waladu waw. Al-hawa'u ha. Al-yadu ya. 14 huruf qamariyah. Ingat qamariyah al-nya dibaca jelas. Berbeda dengan al-huruf asy-syamsiyah, maka lamnya dilebur ke huruf selanjutnya. Contoh yang pertama, at-tajiru. Apa? Pedagang. Nah, ini huruf syamsiyahnya ta. Ats-tsaubu. Kaos. Kalau komis kemarin apa? Kemeja. Ats-tsaub kaos. Kaos oblong ini loh. Ats-tsaub. Ya, ats-tsaubu kaos. Adiku ayam jago. Ya, ats-tsaubu tadi huruf syamsiahnya apa? Ta. Adiku huruf syamsiahnya dal. Adz-dzahabu emas, bukan mas ya, emas. Kalau emas ya Mas Wisnu, Mas. Emas ini perhiasan ya. Emas, adz-dzahabu. Bacanya adz-dzahabu. Ya. Bukan adz-dzahbu ya, adz-dzahabu. Huruf syamsiahnya apa? Dzal. Ar-rajulu lelaki. Huruf syamsiahnya ra. Az-zahratu bunga. Az-zahratu bunga. Huruf syamsiahnya zai. Jadi kalau ada nama anak Zahrah artinya apa? Bunga. Antum pulang ya Zahrati. Ya, insyaallah. Kok pinter men Tobi? Lah iya lagi belajar. Apa ya Zahrati? Wahai bungaku, dengarin. Didengarin. As-samaku ikan.
As-samaku ikan. Huruf syamsiahnya sin. Asy-syamsu matahari. Huruf syamsiahnya shin. As-sadru dada. Sadarun. Alimun bidzatis sudur. Sadarun. As-sadru dada. Huruf syamsiahnya sad. Ad-dhaifu tamu. Huruf syamsiahnya dad. At-talibu murid. Huruf syamsiahnya ta. Az-zahru. Nah, ini bisa dibaca az-zahru, bisa dibaca az-zuhru. Kalau az-zahru pakai fathah artinya punggung. Kalau dibaca dhammah az-zuhru waktu zuhur. Waktu zuhur. Nah, ini dilihat konteks kalimatnya, ya. Jadi kalau mau berbicara tentang waktu sholat, ya dibaca dhammah az-zuhru. Kalau berbicara anggota tubuh, dibaca fathah az-zahru, punggung. Huruf syamsiahnya zat. Al-lahmu daging. Lahmul baqar daging sapi. Lahmul ghanam daging kambing. Lahmud dajjaj daging ayam, ya. Ini taib. Huruf syamsiahnya apa? Lam. An-najmu bintang. Huruf syamsiahnya nun. Nah, ini ada 14 huruf syamsiah. Ada yang ketinggalan? Bisa ngikutin nggih? Baik. Kita lanjut. Ini nggak perlu dihafal, cuma dititeni saja. Diingat-ingat. Oh, ini bacanya syamsiah, ini bacanya qamariyah. Ya, ini. Yang terpenting kalau alnya dibaca jelas qamariyah. Dibaca nggak jelas, dilebur berarti syamsiah. Baik. Kalau lafzul jalalah Allah. Syamsiah apa qamariyah? Allah. Syamsiah apa qamariyah? Syamsiah. Apa hurufnya? Lam. Ya, hurufnya lam. Ar-Rahman. Syamsiah apa qamariyah? Syamsiah. Apa hurufnya? Ra. Al-Hakim. Qamariyah. Huruf qamariyahnya apa? Ha. Nah, dan seterusnya. Baik. Kita lanjut pada halaman 17. Tamrinun. Tamrinun itu latihan, ya. Tamrinun atau tadribun. Tadrib itu juga latihan. Tadribun. Ya. Tamrinun, tadribun itu sama, latihan. Iqra, makna iqra? Bacalah. Al-kalimatil atiyata, kata-kata berikut. Antum harokati saja. Nanti antum tahu sendiri kenapa kok dibaca kasrah kalau sudah tiba waktunya. Al-kalimatil atiyata, kali kata-kata berikut. Waktubha, dan tulislah kata-kata tersebut. Mura'iyan, dengan menjaga. Qawaidah, kaidah-kaidah. Nutkil hurufi, pengucapan huruf-huruf. Nutki di sini artinya pengucapan. Nutkil hurufi, pengucapan huruf-huruf. Al-qamariyah, qamariyah. Wasyamsiyah, dan syamsiyah. Al-qamariyati wasyamsiyati. Taib.
Ini ada kata-kata yang mungkin belum antum ketahui bagaimana bacanya. Ini kita bacakan aja ya. Ya. Yang pertama al-baitu, at-tiku, al-mudarrisu, al-babu, at-talibu, as-sukkaru, ad-daftaru, al-akhu. Al-akhu itu saudara. Al-akhu saudara. Kalau al-ukhtu saudari. Bedanya apa? Laki-laki al-akhu, al-ukhtu perempuan. Jadi kalau akhi, ya akhi, artinya wahai saudara, saudaraku. Ya ukhti, wahai saudari, saudariku. Ini. Ya, biasanya kan nyebut akhi, akhi, gitu ya. Nah, artinya apa? Saudara, saudara. Ar-rasulu, rasul atau utusan. Ar-rasulu, rasul. Arti secara bahasa utusan. Al-wajhu, wajah. Itu kalau berbicara tentang anggota tubuh, al-wajhu artinya wajah. Tapi kalau berbicara tentang suatu permasalahan, al-wajhu artinya sisi. Ya. Permasalahan ini dilihat dari beberapa sisi. Al-wajhul awwalu, bukan wajah yang pertama, tapi sisi yang pertama. Jadi dilihat konteks pembicaraan. Jadi al-wajhu wajah atau sisi. As-sadiqu sahabat. As-sadiq itu sahabat. Kenapa kok kita katakan as-sadiq itu sahabat? Karena orang kalau sudah jadi sahabat biasanya jujur, ya, sharing, ya, terus terang apa masalah itu sampaikan, ya kan seperti itu. Kalau teman itu biasanya bahasa Arabnya zamilun, nanti akan datang, gitu ya. As-sadiqu sahabat, Al-Qur'an, as-salatu salat, al-ka'batu Ka'bah, ar-ra'su kepala. Ra'sun, ar-ra'su kepala. Jadi kalau berbicara anggota tubuh, ar-ra'su kepala. Kalau berbicara tentang suatu permasalahan, ra'sul mal, apa artinya? Kepalanya uang. Alma kan harta, al-mal, malun itu harta. Malun itu harta. Kalau ra'sul mal, kepalanya harta. Apa maksudnya ra'sul mal? Modal. Ya, ra'sul mali modal. Tahu nggih modal? Nek pebisnis mesti ngerti ya. Pedagang mesti ngerti ya. Ra'sul mal. Kita tulis saja ya. Jadi tadi al-wajhu, kalau berbicara anggota tubuh, wajah. Kalau berbicara tentang suatu masalah, ar-ra'su. Kalau berbicara tentang anggota tubuh, kepala. Ya. Kalau berbicara tentang permasalahan, ar-ra'su itu artinya permasalahan yang paling tinggi. Ya.
biasanya digandengkan dengan kata yang lain. Ra'sul mal. Ra'sul mal artinya modal. Ra'sul mal, modal. Ra'sul amri apa? Ra'sul amri al-islamu wa amuduhu as-salatu wa dhirwatu sanamihi al-jihadu, dalam hadis arba'in. Ra'sul amri al-islam, puncak semua urusan. Ra'sul amri. Nah, karena ra'sun itu kan kepala kan, al-amr urusan, puncaknya segala urusan. Nah ini ya. Jadi untuk pemula ya udah kepala gitu aja ya. Kenapa kok kita sampaikan beberapa ya tambahan-tambahan? Karena supaya kita ketika mendengar kajian ya, Ra'sul amri, oh itu berarti puncak urusan. Ra'sul mal, oh itu berarti modal. Taib. Al-isba'u, makna al-isba' jari, jari jemari. Al-isba'. As-sabun, sabun. Nah, enggak, berarti kata sabun itu serapan ya. Sabun, bahasa Arabnya sobun. Bahasa Indonesia itu banyak kata serapan ya. Musyawarah, istirahat, ya. Kemudian sabun, kursi, apalagi hadil, dan masih banyak ya kata serapan. Az-zufru, makna az-zufru kuku. Az-zufru kuku. Zufru. Az-zufru pakai dhammah. Az-zufru kuku. Al-fajru, fajar. Fajar. Alhamdulillah hujan. Allahumma sayyiban. Al-fajru hujan, kok hujan. Fajar. Angin seneng nih. Az-zuhru tadi apa? Zuhur. Kalau az-zahru punggung. Ini harus ingat-ingat. Kalau pakai dhammah waktu zuhur, kalau pakai fathah punggung, zahrun. Al-asru, asar. Al-maghribu, maghrib. Al-isya'u, isya'. Kalau pakai fathah, makan malam. Masya Allah. Al-asya', jahizun fil bait. Masya Allah. Nah ini ya beberapa kata-kata ya sebagai tambahan. Tip. Jadi yang kita sepakati adalah jangan tambahannya ya, yang itu ya, kepala, wajah ya. Nah, kita sepakati itu. Tip, sekarang kita baca ulang, antum tirukan dan antum artikan. Ya. Jadi kalau hanya membaca satu kata, nggak perlu ditambahi itu ya. Baru dikatakan itu kalau disusun dalam sebuah kalimat. Ya. Kalau hanya kata seperti ini, nggak perlu ditambahi itu. Langsung aja, al-baitu rumah,
ya. Tapi ketika sudah tersusun dengan kata yang lain baru ditambahi itu. Mafhum ya? Bisa dipahami? Antum tirukan dan antum artikan. Al-baitu, ad-diku, al-mudarrisu, al-babu, at-talibu, as-sukkaru, ad-daftaru, al-akhu. Saudara itu masih laki-laki. Kalau saudari perempuan, saudara gitu aja nggih. Nah, ulangi. Al-akhu, ar-rasulu, al-wajhu, as-sadiqu, al-qur'anu, as-salatu, al-ka'batu, ar-ra'su, al-isba'u, as-sabunu, az-zufru, al-fajru, az-zuhru, az-zahru, al-asru, al-maghribu, al-isha'u, al-asha'u. Taib, Masya Allah. Alhamdulillah. Ada yang tanyakan sampai sini? Enggak terasa kita masuk pelajaran keempat. Masya Allah. Terus berarti Pak? Az-zufru, az-zufru kuku, kuku, az-zufru pakai fa, az-zufru. Kalau pakai ha, zuhur, az-zuhru. Az-zufru kuku. Kalau az-zuhru zuhur. Kalau pakai fathah az-zahru punggung. Ada lagi yang tanyakan? Taib. Kalau tidak ada yang tanyakan, sini saya akan menjelaskan sedikit tambahan. Sudah waktu Isya? Sudah? Kita adzan dulu aja sebelum kita jelaskan. Monggo. Taib. Kita akan jelaskan dua istilah. Pelan-pelan saja ini. Yang pertama mubtada, yang kedua khobar. Sebelum masuk pelajaran keempat, perlu kita ketahui dua istilah ini karena pelajaran ketiga susunan yang kita pelajari adalah tersusun dari dua kata ini, mubtada dan khobar.
Taib. Jadi apa sih mubtada? Yang kita pelajari tadi ya. Contoh-contoh yang begitu banyak, al-babu maftuhun, al-waladu jalisun, al-mudarrisu waqifun dan seterusnya. Maka itu susunan dari mubtada dan khobar. Lalu apa sih mubtada itu? Artinya kata yang rofa di awal kalimat. Antum terima saja pengertian ini ya, kata yang rofa di awal kalimat. Rofa itu apa sih? Ya, rofa itu istilah ya. Jadi istilah suatu kata yang berada di sebuah susunan kalimat. Jadi rofa itu ditandai dengan huruf dhammah atau tanda dhammah. Untuk pemula kita katakan kata yang dhammah saja. Sebenarnya kalau arti seperti itu kurang tepat, yang benar kata yang rofa. Supaya antum itu faham, ya sudah kita artikan rofa itu dengan dhammah. Jadi kata yang dhammah di awal kalimat. Kata yang dhammah di awal kalimat. Sedangkan khobar, kata yang rofa yaitu kata yang dhammah tersusun bersama mubtada sehingga menghasilkan kalimat yang berfaedah. Berfaedah artinya bisa difahami. Bisa difahami. Contohnya al-baitu kabirun. Atau contoh-contoh yang telah kita baca. Al-baitu sebagai apa ini? Mubtada. Kenapa kok mubtada? Karena di awal kalimat. Kabirun khobar. Kenapa dikatakan khobar? Karena tersusun bersama mubtada. Sehingga ketika kita baca al-baitu kabirun menghasilkan kalimat berfaedah enggak? Menghasilkan. Kita faham berarti, oh rumah itu besar. Coba kalau enggak ada khobarnya. Al-baitu rumah. Rumah gimana? Kan enggak tahu kan? Nah, setelah ditambahi khobar, al-baitu kabirun, rumah itu besar. Oh, kita paham. Rumah itu besar. Ini. Demikian juga ar-rajulu jalisun. Mana mubtada? Ar-rajulu. Mana khabarnya? Jalisun. Kenapa ar-rajulu dikatakan mubtada? Di awal kalimat. Pokoknya suatu kata yang di awal kalimat pasti mubtada. Dan kata yang tersusun bersama mubtada sehingga kita memahami maksud dari kalimat tersebut, berarti kata itu dinamakan khobar. Kalau bahasa Indonesia susunan MD, menerangkan, diterangkan. Ini pernah belajar gitu dulu ya? Oh, lupa wesan. Ya, MDDM, menerangkan, diterangkan. Ini al-baitu kabirun, rumah itu besar. Ar-rajulu jalisun, lelaki itu duduk. Al-hajaru thaqilun, batu itu berat. Ini semuanya susunan mubtada dan khobar. Ini. Ada yang tanyakan? Ditulis dulu nggak Bapak? Monggo. Pripun Pak? Nggih, monggo. Sengkang pundi? Oh semua. Thayyib.
Nggak apa-apa. Ustaz sabar kok. Jadi apa yang telah kita baca di pelajaran ketiga, ya, contoh-contoh yang begitu banyak tadi, yang kita ambil 3 contoh saja, ternyata itu susunan dari mubtada dan khobar. Mubtada itu apa? Mubtada adalah kata yang rofa, yaitu kata yang berharokat dhammah, yang berada di awal kalimat. Al-baitu kabirun, kata yang di awal kalimat mana? Al-baitu. Oh, berarti ini mubtada. Kenapa mubtada di awal kalimat? Kata di awal kalimat apa? Mubtada. Oh, diulang-alik aja. Ya. Al-baitu di awal kalimat, dia sebagai mubtada. Lah mubtada itu apa toh? Kata di awal kalimat. Seperti itu. Pokoknya di awal sendiri mesti mubtada. Ketika antum menemukan suatu kalimat yang mana awal sendiri berupa kata atau isim, ya, maka isim tersebut, isim itu kata ya, isim tersebut apa? Termasuk mubtada. Ini. Paham sampai sini? Pokoknya cara niteni berada di awal kalimat. Kalau di awal kalimat dan itu berupa isim, berupa kata, berarti isim atau kata itu termasuk mubtada. Kenapa kok mubtada? Di awal kalimat. Kata di awal kalimat apa? Mubtada. Paham? Monggo sing ditanyakan apa lagi? Sampai sini. Nah, kalau jidanya itu nanti ada lagi. Nah, jangan saya sampaikan sekarang, nanti tambah. Ya. Pelan-pelan, step by step. Step by step, pelan-pelan. Ya. Sampai sini ada yang tanyakan? Ya. Caranya hanya itu saja niteni, ya. Kalau di awal kalimat dan kalau kalimat itu adalah sebuah isim atau kata, maka kata itu mubtada. Kenapa mubtada? Karena di awal kalimat. Ini. Dong. Paham nggih? Paham. Enggak apa-apa. Alhamdulillah. Masya Allah. Yang penting kan paham kan gitu. Entah besok, entah nanti malam, yang penting kan paham. Kan gitu. Berarti ditampung saya di sini. Ya, Masya Allah. Luar biasa ini. La ba'sa, ma fi syai'. Ma fi syai'. Ya. Baik. Ada yang tanyakan sampai sini? Nggih. Iya. Nah, nanti kalau antum bicara itu, contohnya hadza baitun, nanti ada sendiri nanti. Kita sampaikan bahwasanya mubtada itu banyak macamnya. Nah, banyak jenisnya. Termasuk isim isyarah pun juga termasuk mubtada. Nah, jadi ketika hadza baitun itu sebenarnya susunan mubtada khobar. Hadza termasuk mubtada. Cuma bentuknya isim isyarah. Ya, dzalika najmun itu bintang. Dzalikanya mubtada. Ya. Cuma bentuknya isim isyarah untuk jauh.
Najmunnya sebagai khobar. Sehingga kita paham, oh itu bintang, paham. Demikian juga ini, al-baitu kabirun, rumah itu besar, oh berarti rumahnya besar. Dan kabirun sebagai pengkabaran, memberikan kabar tentang mubtada. Kalau nggak ada khabar, nggak ada pengkabaran, kita nggak paham bagaimana kondisi mubtada. Arajulu, laki-laki, nyapa laki-laki itu? Kita nggak tahu. Maridun, oh sakit, baru tahu kita karena ada khobar. Makanya ketika ada informasi kita langsung paham, oh oke, informasi ada sesuatu yang penting. Coba kalau nggak ada informasi, ada kejadian apa? Kan nggak lengkap. Ketika dilengkapi, kejadian kecelakaan, oh kejadian kecelakaan, nah kan seperti itu baru tahu. Nah, seperti itulah fungsinya khobar, yang menjadikan informasi itu menjadi lengkap. Kalau hanya mubtada saja kita nggak paham, ya belum sempurna itu. Baru sempurna kalau ada khobar. Makanya khobar itu artinya kata yang rofa atau yang berharokat domah yang tersusun bersama mubtada. Kalau ada mubtada mesti ada khobar. Kalau ada khobar mesti ada mubtada. Pasti itu. Kalau ada mubtada mesti ada khobar. Kalau ada khobar mesti ada mubtada. Pasti. Ya. Karena ini nggak bisa dipisahkan. Dua sejoli ini. Sehidup semati ini. Nggak bisa dipisahkan. Ada mubtada, pasti ada khobar pasti ada mubtada. Ini. Sehingga ketika dua-duanya itu ada, maka menghasilkan kalimat yang berfaedah. Artinya ada informasi yang jelas, bisa difahami. Paham? Paham nggih? Iya. Jadi kita berbicara harokat akhirnya, bukan harokat depan atau harokat tengah, tapi harokat akhir ini. Loh, ada tanwin nggak dibaca, maksudnya nggak dianggap. Yang penting domahnya. Nah, kenapa kok dibaca tanwin? Kan ada alasan sendiri. Karena apa? Tidak ada alif. Paham toh? Ini. Jadi yang dibaca itu domahnya, yang kita anggap. Al-baitu kabirun. Kata yang domah. Kenapa kok tanwin? Karena tidak ada alif lam. Paham sampai sini? Monggo dicerna dulu. Gak apa-apa, Ustadz masih bingung. Ulangi, ini kalau ulangi. Monggo, mboten sah izin. Siapa yang belum paham ngacung, nggak usah izin, nggak apa-apa, fair aja. Oh nggih. Monggo, japri nggih mbot nopo-nopo. Nggih. Yang penting kita tahu kata yang di depan itu namanya mubtada. Setelah mubtada itu namanya apa? Khobar. Sehingga ketika mubtada dan khobar ada dalam satu kalimat, maka menghasilkan kalimat yang berfaedah. Maksudnya berfaedah bisa difahami. Ya. Dan kita mengatakan kalimat itu rofa, kata itu rofa artinya harokat akhirnya, domah. Karena yang kita pelajari adalah harokat akhir, bukan harokat depan. Paham sampai sini? Paham nggih? Bagi yang mungkin masih sedikit paham, setengah paham, nanti bisa dijapri saya, ya seperti itu. Kalau malu untuk bertanya. Tip.
Lanjut, pelajaran 4. Bagaimana? Ya. Nah, pelajaran 4 ini sudah dikenalkan, Masya Allah, huruf jar. Aduh, apa meneh Ustaz itu? Ya sudah, kita baca empat contoh aja dulu. Ya, yang alif, yang hamzah, ya, sebagai mukaddimah pelajaran 4. Ya, perhatikan. Diperhatikan, saya baca al baitu fil baiti, al masjidu fil masjidi. Ingat harokat akhir yang kita pelajari. Al maktabu alal maktabi, as sariru alas sariri. Fi ala. Fi artinya di dalam atau di. Ala artinya di atas. Fi di. Ala di atas. Fi di. Terus pundi Pak? Ya, tulisannya pakai ya. Fi. Tulisannya harus seperti ini, nggih. Fi ada ya-nya. Ala di atas. Fi di, ala di atas. Kata kalau sebelumnya ada fi dan ada ala, harokatnya pasti kasrah, nggak boleh domah. Ingat-ingat, kata kalau diawali dengan fi atau ala, harokat akhirnya pasti kasrah. Kalau belum ada fi-nya, al-baitu. Kembali ke harokat asli. Karena harokat asli kata adalah dhammah. Saya ulangi. Kata bila diawali dengan fi atau ala, harokat akhirnya pasti kasrah. Kalau tidak diawali dengan fi atau ala, maka kembali ke harokat asal, yaitu dhammah. Karena harokat asal kata itu adalah dhammah. Nah ini berarti fil baiti artinya di rumah, fil masjidi di masjid, alal maktabi di atas meja, alas sariri di atas ranjang. Masya Allah. Coba, siapa yang bisa mengucapkan dengan bahasa Arab? Masya Allah, ahsan. Al-qalamu alal maktafi. Artinya apa? Pena itu di atas meja. Masya Allah. Alkitab, alkitabu alal maktabi. Buku itu di atas meja. Kalau buku itu alkitab artinya apa? Buku bacaan. Kalau ad-daftar buku tuh tulis. Nah, bisa kan? Masya Allah.
Gelas apa artinya gelas? Kub. Al-kubu. Siapa yang bisa ngartikan bahasa Arab? Siapa ngacung monggo? Al-ma'u fil kubi, masya Allah. Air itu di dalam gelas, masya Allah. Ya, fi itu diartikan di atau di dalam. Masya Allah, luar biasa ini. Gampang toh? Gampang. Masya Allah. Nah ini, ya. Ada yang tanyakan? Pokoknya kalau kata diawali fi atau ala, harokatnya apa? Kasroh. Ingat-ingat, kasroh. Kalau nggak diawali dengan fi atau ala, kembali ke harokat asal kata. Apa harokat asal kata? Dhammah. Fi artinya apa? Di atau di dalam. Tergantung konteks kalimatnya. Ya. Ala di atas. Masya Allah, ya, luar biasa. Kata itu di dalam buku. Kata itu dalam buku. Nah, iya, ahsan. Al kalimatu fil kitabi. Kata itu di dalam buku. Betul apa salah? Betul kan kata-kata ini di dalam buku. Masya Allah, ya, luar biasa. Ranjang itu di dalam rumah. Masya Allah. As-sariru fil baiti. Luar biasa. Kemudian kunci itu di atas kursi. Al-miftahu alal kursi yi, alal kursi yi. Kunci itu di atas kursi. Masya Allah. Kemudian sapu tangan itu di atas batu. Al-mindilu alal hajari. Masya Allah, antum bisa merangkai sendiri dari mufradat yang sudah ada. Gampang toh? PR. Pemanasan, jangan kasih PR dulu. Ada yang tanyakan sampai sini? Pokoknya mufradat yang dulu harus hafal. Kemudian ketika ada tambahan pelajaran fi ala, maka kita bisa merangkai. Ya, kita bisa merangkai. Ini. Contohnya, ya. Gula itu di toko. Aywa ahsan. As-sukaru fit dukani. Gula itu di toko. Masya Allah, luar biasa. Enak toh? Gampang ya. Gampang tiba. Semangat. Positive thinking aja. Ya, insya Allah gampang. Nantilah gampang. Tapi kalau aduh angel nanti angel tenang. Ada yang tanyakan? Santai. Ada yang tanyakan belum? Atau tidak? Belum Ustaz atau tidak Ustaz? Alhamdulillah.
Tak kasih contoh lagi. Bunga itu di taman. Ayo ahsan. Az-zahratu fil jannati. Bunga itu di taman. Masya Allah. Roti itu di atas meja. Al-khubzu alal maktabi. Masya Allah. Paham gak? Yang lain. Monggo Bapak, silahkan. Jangan malu, jangan sungkan. Gak apa-apa. Sing pundi sing harus saya ulangi? Kalau tidak, kita akhiri sampai sini. Pelajaran kita insya Allah kita lanjutkan di waktu yang akan datang. Kita masuk yang huruf ba dan sampai seterusnya. Bagi yang mungkin masih belum paham, setengah paham bisa japri, jangan sungkan. Nanti kalau jenengan sungkan, saya juga sungkan. Pokoknya santai aja lah, ya. Biasa aja sama saya. Jangan sungkan untuk bertanya, tanya nggak apa-apa. Kalau memang belum paham. Demikian yang bisa kita bagi pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Bisa kalau memang antum adakan belajar kelompok, Ustadz silahkan nggak apa-apa. Ya, silahkan nggak apa-apa. Kita akhiri. Mohon maaf segala kurang lebihnya dari saya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.